and finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises. You ain't stopping this, cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence I got. Yang ada di depan saya ini mini trail 4 tak semi manual dua-duanya. Yang satu ini SK 110 Pro semi manual dan ini juga HSX 110 semi manual. Nah, ini keduanya mesinnya menggunakan mesin 4 tak 110 cc dengan transmisi manual, tapi koplingnya kopling otomatis ya, seperti itu. Nah, ini kalau dari SK 110 dan HSX 110 ini mesin ini sama ya, mesin sama, hanya perbedaannya di beberapa item saja. Misalkan salah satunya ini di bodi yang HSX ini lebih panjang dan lebih lebar. Nah, kalau yang ini bodi agak pendek, terus agak ramping ya. Terus kalau kita lihat stang, ini stang sama-sama 4 bar, kalau yang ini agak pendek sedikit, kalau ini agak panjang ya, kalau yang HSX. Untuk roda wheelset belakang depan 12-14. Ini kalau kita lihat HSX dan SK ini sama ya, 12 belakang depan 14 ya. Nah, kalau misalkan untuk rem, ini rem cakram sama juga, depan belakang cakram. Perbedaannya hanya di model kalipernya aja ya. Kalau HSX ini model kalipernya cenderung agak besar, ini agak kecil kaliper remnya. Sama halnya dengan yang rem bagian depan. Nah, kalau kita lihat lagi dari suspensi yang belakang sama HSX ini sama ya ternyata. Nah, ini suspensi belakang sama, terus suspensi depan ini sama juga ya. Jadi kesamaannya di roda, suspensi, mesin, apalagi persamaan-persamaan yang akan kita lihat. Kalau swing arm dengan HSX dan SK ini hanya perbedaan di model saja ya, tapi fungsi itu sama ya. Kita mau coba tes. Nah, ini ada lampu senja ya. Nah, kalau mini trail 4 tak semi manual itu ya, ini sudah menggunakan Kickstarter ya. Beda halnya dengan mini trail yang Matic. Kalau yang Matic itu kebanyakannya nggak pakai Kickstarter, jadi ditutup langsung di lubang as engkolnya ya, jadi nggak ada engkolnya. Nah, ini juga sama, ini pakai engkol. Ini suaranya beda ya, suaranya beda. Ini kita coba dengarkan suaranya. Nah, kalau ini suaranya HSX ini lebih lebih nyaring ya, lebih nyaring. Dan seperti suaranya itu seperti menusuk seperti itu, karena ini yang membedakan suara itu karena dari model knalpot. Sebetulnya sama aja, mesinnya sama, karena ini juga satu importir ya, jadi ini mesin sama, cuma yang membedakan suara itu dari knalpot. Nah, dari silencer ini kalau ditukar silencer ini ke sini, pasti suaranya jadi ganti ya, suaranya berpindah dari suara ini ke sini gitu ya. Ini suaranya, ini kita dengar. Nah, kalau ini lebih ke ngebass suaranya. Nah, kalau yang ini kita coba tes lagi. Itu ya. Jadi perbedaannya itu ini hanya di silencer. Jadi jangan oh, ini katanya suaranya kurang enak. Sebetulnya sih suaranya gampang, tinggal main di sini aja, main di silencer aja. Ini yang HSX ini mau dibikin suaranya seperti ngebass yang ini ya, bisa ganti aja nih. Silencernya ini slip on ya, bisa dicopot. Silencernya ini juga bisa dicopot, jadi nggak dipaten. Seperti itu. Untuk footstep ini sama-sama fleksibel. Terus ini untuk rem fleksibel juga, handle rem. Kalau yang ini HSX dikasih papan nomor ya, kalau yang ini nggak ada papan nomornya kalau SK ya. Nah, ini cocoknya, ini saya kasih tahu, ini kan buat anak-anak yang udah bisa pakai motor trail Matic, mau
naik level ke yang manual, nah, sebelum pakai kopling manual biasanya suka dikasih yang ini dulu nih, yang semi manual yang nggak pakai kopling tangan. Ya kalau di motor-motor dewasa itu seperti motor-motor bebek Honda Supra itu kan nggak pakai kopling tangan ya, hanya pakai transmisi aja. Nah seperti itu ya pengoperasiannya. Nah ini dipakai buat anak-anak yang mau belajar ngetril tapi tidak menggunakan kopling tangan. Nah biasanya sih kelas 3, 4, 5, 6 SD biasanya seperti itu. Jadi ini bisa mengikuti. Kalau ayahnya suka Trabas, ini bisa ngikutin ya anaknya pakai ini. Jadi berdua, anak sama bapak bermain Trabas ke hutan. Nah, masih ada yang nanya juga nih kemarin-kemarin di channel YouTube, maupun di TikTok, maupun di Instagram katanya, ini Bang pakai surat-surat enggak? Nah, ini khusus off-road ya. Jadi khusus di jalan tanah, khusus di tempat bermain, di sirkuit, jadi bukan peruntukannya di jalan raya. Sekali lagi ini tidak layak untuk dipakai di jalan raya. Nah, jadi ini tidak diperbolehkan ya secara aturan dipakai di jalan raya, karena jalan raya itu ada aturannya ya, karena itu harus menempuh kelayakan-kelayakan yang lainnya, perizinan-perizinannya ya. Jadi ini hanya digunakan di tempat adventure, off-road, di tanah lah. Jadi kalau mau dipakai main ke mana ya ini dinaikin aja ke mobil pickup atau dibawa ke mobil ya, jangan dipakai di jalan raya, nggak boleh. Jadi buat anak-anak juga nanti yang beli, orang tuanya harus ngasih tahu ini nggak boleh dipakai di jalan raya ya, seperti itu. Ya, jadi ini saya sekalian edukasi juga. Nah ini untuk mesin ini sama dengan persamaannya, modelnya sama dengan motor-motor Honda C-Series. Nah ini mesinnya seperti ini, lihat nih, kalau misalkan lihat blok mesin seperti ini, teman-teman yang dewasa mungkin tahu blok mesin seperti ini seperti blok kopling Honda Astrea 800 ya. Jadi kanvas koplingnya pun ini sama dalamannya seperti itu. Ke atasnya itu bentuk blok sehernya sama juga seperti motor-motor Astrea Grand, Astrea Supra seperti itu dulu ya. Cuma ini cc-nya lebih besar, ini 110 cc. Karburator pun kalau misalkan mau diganti, mau di custom, mau diganti. Biasanya sih kalau C-series, kalau karburator itu lebih gampang ya, mau mengganti karburator, pengen diganti sama karburator Honda Win atau karburator Supra itu sama aja. Yang penting masangnya aja yang benar seperti itu ya. Kelistrikan overall ini sama dengan C-series seperti itu ya. Kita mau coba dulu gimana rasanya kalau perbedaannya nih. Nah ini, kalau ini sih buat anak-anak yang tinggi badannya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau misalkan kan anak-anak itu ada yang postur tubuhnya itu ada yang apa namanya? Ada yang tinggi, bongsor ya kalau kata bahasa Sunda. Ada yang standar, ada yang kurang tinggi. Anak-anak itu ya. Nah ini kalau untuk beban bobot maksimal ini nggak usah khawatir, ini kuat. Ini saya bobot, jadi saya bobot sekarang 87 kg nih. Ini dipakai sama saya pun untuk warawiri nggak ada masalah. Cuma yang jadi permasalahan itu anak-anak mau pakai ini itu memungkinkan nggak gitu. Misalkan anaknya itu kelas berapa dulu. Soalnya kan ini pakai transmisi manual, jadi harus ada pengoperan gigi. Nah ini dia kuat nggak untuk ngoper giginya. Seperti itu ya, kita coba starter. Nah, ini starter. Kita coba di engkol, karena ini pun menggunakan engkol. Nah, seperti itu ya. Transmisinya 4 speed, ini ke belakang semua. Kita coba. Nah, ini suspensi kalau yang SK ini cenderung lebih empuk ya, karena si suspensi itu kalau yang belakang agak miring gitu ya, jadi empuknya kerasa banget. Tuh tenaganya liar nih. Nah ini kalau buat anak-anak mau belajar trail. Yeah, straight to the face, and I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay.
Tenaganya ini 110 cc. Kencang banget. Nah, tenaganya lumayan keren. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya anak mau suruh belajar trail, karena kalau anak laki-laki itu memang ya biarkan aja supaya apa namanya segala bisa, jangan sampai kita punya anak laki-laki serba dilarang. Nggak bagus juga ya kalau serba dilarang. Yang penting kita arahkan yang seperti apa pakainya, bagusnya, jangan sampai apa namanya dilarang juga jangan, terus dibiarkan tanpa arahan pun jangan ya, karena yang namanya terutama laki-laki ya kan harus punya pengalaman biar istilahnya nanti pada saat tumbuh dewasa itu saya udah pernah naik motor seperti ini, jadi ada pengalaman tersendiri. Kalau zamannya dulu kita yang generasi tahun 80-an, generasi saya dulu itu kan kalau mau belajar motor itu biasanya kan dulu itu jarang ya kita minta diajarin sama orang tua, dan dulu juga belum ada nih motor-motor seperti ini. Kalaupun ada dulu motor-motor kecil-kecil itu kayak Yamaha DT50 seperti itu jarang orang punya. Nah, karena zaman dulu itu kita belajar naik motor itu kita belajar dipakai motor C70 ya, atau motor apa ya zaman dulu itu Super Cup, kita itu belajar sendiri ya, jadi nggak diajarin. Kadang-kadang orang tua lagi tidur kita nyuri-nyuri waktu belajar sendiri, otodidak. Nah kalau sekarang ini karena teknologi sudah semakin berkembang, jadi sudah difasilitasi mau belajar ini tinggal orang tuanya aja mengarahkan seperti itu. Nah ini kita coba yang ini gimana rasanya. Kalau yang ini sih saran saya buat anak yang postur tubuhnya itu lebih besar ya, atau berat badannya juga lebih gede ya. Oke, kita turunin dulu. Nah, ini agak besar. Wah, stang agak lebar, bodi agak lebar juga. Transmisi sama ya, 4 speed. Kalau ini ke belakang, ke depan semua, kebalikan dari yang ini ya. Kalau ini persis sekali dengan Astrea Supra. Astrea Supra kan ke depan semua, Astrea Grand ke depan semua, transmisinya 4 speed. Mantap. Kenceng nih. Ini cocok buat anak-anak yang bobotnya lebih yang lebih besar ya. Jadi kalau yang ini transmisinya ke depan semua. Kalau disuruh milih, kalau untuk saya sih lebih cenderung enakan yang ini nih. Mungkin karena bodinya aja ya. Karena bodinya lebih besar, lebih berisi, jadi enak dipakainya. Tapi sama-sama, ini mesin sama 110 cc. Hanya beda di bodi, stang. Ini bodi lebih rangka, lebih panjang, bodi lebih lebar. Jadi kalau yang badannya lumayan besar, postur tubuhnya besar anaknya, pakai ini aja nih. Kalau yang kecil anaknya tidak terlalu besar, pakai ini aja. Yang berminat nanti langsung aja hubungi di nomor deskripsi ya. Video call dulu, nanti hubungi nomor-nomor admin kita atau ke saya langsung juga boleh. Harganya murah ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton. Sampai jumpa di next video.